kurang pantas bagi mereka dapat gaji serendah itu. Kalau saya kan beruntung saya kerja di perusahaan yang selalu bayarnya tinggi terus. Jadi untuk saya itu agak nggak berasa, nggak terlalu bisa merasakan kesusahan mereka. Tapi setelah saya lihat, ini nggak pernah beli kayak gini. Lulusan bersih gaji saya gede. Pulang masuk di kapital market lumayan gede. Sama guru kan beda pasti. Habis itu naik di LPS gede lagi gajinya. Di keuangan ya turun sedikit tapi masih lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar EA, pendidikan, dan info terkini. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan satu pencerahan dengan mendasarkan cuplikan yang ada di video awal tadi, yang merupakan hasil dialog dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya dengan salah satu narator, yang mana di sini pembahasannya adalah tentang gaji guru. Di sana dinyatakan bahwa gaji guru perlu mendapatkan perhatian serius oleh Menteri Keuangan. Nah, sebelum saya lanjut, tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan Agus Channel Pendidikan, bantu dan support terus channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Juga jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video untuk memberikan support dan semangat untuk video-video saya berikutnya. Oke Bapak Ibu, di sini sebelum saya melangkah untuk ke sebuah presentasi yang mana di sini saya ambil dari cuplikan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kita lihat secara detail videonya seperti ini. Iya, dosanya segitu. Kalau dosanya segitu saya pikir bagus. Nanti kita lihat deh seperti apa anggaran kita. Tapi gini, biarkan saya ciptakan pertumbuhan ekonomi dulu. Biar saya punya cukup modal untuk biaya itu. Seandainya utang pun nggak terlalu banyak, nanti utangnya yang jelas. Ini mesti bertahap. Tapi itu target yang betul. Kalau gurunya gajinya kecil, saya udah lihat di beberapa sekolah ya. Yang minta betul nggak mau di sana. Yang akibatnya ketika muridnya diajar, loncat ngajarnya nggak keruan. Dan banyak orang mau ngajar, orang pintar, tapi dia khawatir karena dia nggak bisa taruh makanan di atas meja. Ya kalau digaji cuma 2,8 juta, dia nggak bisa naruh makanan. Ya. Punya istri sama 3 anak susah tuh. Betul. Mendingan gue kerja di Amazon. Nanti next step mungkin kita pikirin ya, insya Allah. Harusnya sih setelah saya lihat orang-orang itu kurang pantas bagi mereka dapat gaji serendah itu. Kalau saya kan beruntung saya kerja di perusahaan yang selalu bayarnya tinggi terus. Jadi untuk saya itu agak nggak berasa, nggak terlalu bisa merasakan kesusahan mereka. Tapi setelah saya lihat, ini nggak pernah beli kayak gini. Lulusan bersih gaji saya gede. Pulang masuk di kapital market lumayan gede. Sama guru kan beda pasti. Habis itu naik di LPS gede lagi gajinya. Di keuangan ya turun sedikit tapi masih lumayan besar. Jadi kita nggak boleh egois, nggak memikirkan mereka, karena mereka akan menentukan masa depan kita. Oke teman-teman ya, jadi itulah cuplikan lebih detailnya ya, video yang saya putar tentang pembahasan gaji guru. Nah, di sini ada hal yang perlu kita cermati bersama, bahwa menurut pengamatan dari Bapak Menteri Keuangan, yaitu Bapak Purbaya, di mana gaji guru ini masih dianggap rendah Bapak Ibu. Nah, karena itu pemerintah akan mengkaji kembali untuk anggaran yang nantinya untuk bisa diberikan kepada guru, utamanya dalam hal kesejahteraan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, jadi kita lanjut. Di sini pernyataan dari Pak Purbaya. Jadi dia mengamati tentang aktivitas guru Bapak Ibu ya. Jadi melihat aktivitas guru yang mana untuk Bapak Ibu guru ini ternyata apa yang dia dapatkan atau gaji yang dia dapatkan ini hampir tidak cukup untuk kebutuhan mereka Bapak Ibu. Apalagi untuk kebutuhan makan ya bersama keluarga, baik itu istri maupun
kedua atau ketiga anaknya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan gambaran yang menyedihkan menurut pernyataan dari Bapak Purbaya, sehingga ini perlu menjadikan perhatian dari pemerintah untuk mengkaji bahwa kenaikan gaji utamanya untuk guru ini perlu mendapatkan perhatian. Bahkan dia menggambarkan ya betapa susahnya ya, betapa ya kesulitan di dalam mengatur ekonomi. Kalau gajinya hanya 2,8 juta, dia harus menghidupi istrinya bersama ketiga anaknya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Sehingga di sini Bapak Purbaya benar-benar akan menjadikan evaluasi ya bagi negara untuk bisa mengefisiensi anggaran yang mana nantinya akan diarahkan kepada kesejahteraan guru Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bukan sekedar wacana Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar evaluasi, namun pernyataan Bapak Menteri ini benar-benar akan mendapatkan respon dan akan mendapatkan tindak lanjut, karena di sisi lain Bapak Purbaya telah menyatakan ya bahwa di tahun 2026 ini akan ada kenaikan gaji untuk ASN, dan ini sudah disampaikan kepada Bapak Presiden. Namun untuk besarannya, kapan realisasinya, ini yang tentu masih teka-teki Bapak Ibu. Namun kita selalu berharap ya bahwasannya pemerintah ya tidak hanya sekedar mengevaluasi, tidak hanya sekedar menganalisis ya, tetapi benar-benar ini akan menjadikan perhatian. Nah, ini merupakan satu kabar yang gembira buat Bapak Ibu, utamanya untuk Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan kita menjadikan perhatian khusus ya. Di lain sisi juga Bapak Purbaya menyatakan bahwa gaji guru ini tidak boleh ada di bawah 5 juta Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada yang di bawah 5 juta, harus di atas Bapak Ibu. Bahkan saya pernah melihat ya pernyataan beliau di medsos ya. Nanti kita kebenarannya kita tahu, kita kaji bersama Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu mengasumsi bahwa ini adalah hal yang pasti Bapak Ibu, karena semua ini adalah sebuah wacana dan evaluasi bersama oleh pemerintah ya. Kalau memang ini akan terwujud ya alhamdulillah ya, buat kita para guru memang kita disejahterakan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan belum terrealisasi ya mudah-mudahan ini merupakan bentuk tindak lanjut ke depan yang mana bahwasanya benar-benar guru ini akan mendapatkan perhatian, utamanya dalam hal kesejahteraan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi demikian tadi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan pernyataan Bapak Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya, yang mana benar-benar akan memperhatikan gaji guru Bapak Ibu. Nah di lain sisi juga Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di tahun 2026 yang informasinya bahwa pemerintah juga mencanangkan adanya single salary ya Bapak Ibu, gaji tunggal Bapak Ibu, yang mana bahwa gaji dari ASN ini bisa mencapai 40 juta buat pejabat tertinggi Bapak Ibu ya, buat yang jabatan dengan tertinggi Bapak Ibu. Namun ini juga tidak lepas ya dengan kepangkatan yang kita ada dalam diri kita ya. Jadi nanti akan mengikuti pangkat dan golongan sehingga kita bisa mendapatkan apa yang layak buat kita semuanya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi yang baru saja bergabung menemukan channel saya, jangan lupa ya, yang sudah subscribe jangan lupa untuk di like ya, yang sudah like jangan lupa untuk komentar. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu ya, silakan berkomentar positif ya, apalagi memberikan masukan kepada saya ataupun sebuah pertanyaan yang bisa menjadikan topik ide konten berikutnya Bapak Ibu, sehingga saya bisa mencari solusi atas pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, dan salam buat teman-teman yang lain yang sudah cair TPG-nya mulai dari TPG 4, TPG 3, kemudian TPG 4 ya, sudah cair, alhamdulillah ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman semuanya, semoga rezekinya berkah dan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang menanti untuk TPG THR 100% dan TPG gaji 13 100%, mudah-mudahan nanti
targetnya bulan Desember ini bisa cair sesuai dengan rencana pemerintah. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.